Berbagi kebaikan bersama Peduli Dakwah. Sebagai bagian dari program kerja Markas Dakwah untuk bimbingan taklim dan keamanan berpikir, Peduli Dakwah hadir pada Rabiul Akhir 1439 Hijriah atau bertepatan dengan Januari 2018. Menjadi jembatan kebaikan antara kaum muslimin, Peduli Dakwah membuka peluang kebutuhan bagi mereka yang ingin menyambut setiap pintu kebaikan dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bantuan sosial lainnya. Amanah itu, insya Allah, akan kami salurkan peruntukannya di jalan Allah bagi mereka yang memang memerlukannya dan tentunya untuk kemaslahatan dakwah. Alhamdulillah, inilah program progresnya telah berjalan hingga saat ini. Kajian rutin, daurah, dan tablik akbar. Penyebaran ilmu adalah hal utama dari fokus Peduli Dakwah, juga menjadi pondasi penanaman tauhid dan ilmu syar'i kepada kaum muslimin. Penyaluran zakat mal. Alhamdulillah, zakat mal Anda telah kami salurkan untuk asatidzah dan para penuntut ilmu yang kurang mampu, serta para mustahik lainnya yang berhak menerima zakat. Pembangunan masjid atau musola, pesantren, dan fasilitas dakwah lainnya. Fasilitas dakwah ini insya Allah bisa menjadi tonggak awal penyebaran dakwah. Tentunya amal jariah Anda insya Allah bisa terus mengalir di fasilitas ini. Pembiayaan operasional Radio An-Nasiha mengudara sejak tahun 2013. Alhamdulillah, Anda dapat mengambil manfaat dari siaran-siarannya setiap hari. Juga bisa mengambil peluang untuk terlibat dalam penyebarannya melalui pembiayaan operasional para kru dan properti radio. Safari Dakwah, program yang berjalan sekali sebulan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan program khutbah Jumat di beberapa masjid di desa terpencil di Kecamatan Parigi, Goa. Aksi tanggap nasional, musibah, dan bencana alam. Kecepatan dan ketepatan untuk langsung mengalirkan bantuan Anda adalah suatu kemudahan Allah yang selalu kami syukuri. Sekecil apapun bantuan Anda akan begitu besar di saat bisa disalurkan secepatnya untuk mereka yang tertimpa ketakutan dan kesedihan akibat bencana. Proses recovery dan dakwah di beberapa daerah pasca bencana alam, bantuan logistik, tidaklah berhenti beberapa saat tanpa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu as-sifatul ula wal asma'ul husna. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safiyuhul mujtaba wa khaliluhul mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirin salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita di hari ini sudah berada di tanggal 18 Sya'ban. Jadi menghitung hari menuju ke bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah seluruh amalan kita dan memudahkan kita semua di atas ketaatan, selalu mengukuhkan dan menambah keimanan kita semua dan menjauhkan kita dari segala keburukan.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk semuanya. Dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini di masjid yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya dan menjadikan hal tersebut sebagai hal yang meringankan kita di dunia dan di akhirat, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ada satu makna tentang orang yang berpuasa disebut di dalam Al-Quran di dua tempat, tapi makna ini jarang disinggung oleh orang-orang yang berbicara tentang Ramadan, tentang keutamaannya. Ya, karena memang pada penggunaannya di dalam bahasa Arab itu dimaklumi oleh orang-orang yang berilmu dan dikenal di tengah para ulama ahli tafsir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, Allah berfirman, At-taibuna al-abiduna At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sajidun At-taibuna al-abidun al-hamidun as-saihun. Iya. Disebutkan di situ sifat as-saihun. Mereka bertobat, banyak beribadah, selalu memuji Allah. Dan as-saihun. Saihun di situ itu diartikan oleh Ibnu Katsir satu pengertian saja. Maksudnya adalah orang-orang yang berpuasa. Itu sifatnya orang yang beriman, saihun, berpuasa.
buktikan itu, yang dilihat oleh Allah pada kita adalah apa yang bercokol di dalam dada dan amalan yang lahir di belakang hal tersebut. Iya. Dan itu sumber keselamatan di hari kiamat. Karena hari kiamat itu Allah telah tegaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat. Harta dan anak-anak semuanya tidak ada manfaatnya. Kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka dari sini kita penting untuk menata hati ini guna menyambut bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Jadi pelajaran ini sebenarnya bukan untuk Ramadan saja. Ini pelajaran prinsip beragama namanya. Ini akhlak kehidupan. Akhlak kehidupan. Karena amalan hati itu dia dari bagian pokok di dalam keimanan. Iman itu ada keyakinan, ada ucapan, ada amalan. Iya. Dan banyak dari keimanan itu kaitannya dengan hati. Jadi jangan kita sangka bahwa keimanan itu cuma terkait dengan masalah sholat, zakat, puasa, haji. Iya. Malah amalan hati itu komponen besar di dalam keimanan. Bagian penting dari keimanan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah dasar terpentingnya. Iya. Karena itu kadang seorang diberi balasan sesuai dengan apa yang terkandung di dalam niatnya. Sesuai dengan apa yang terkandung di dalam niatnya. Ada orang yang dia bersedekah sepotong kurma. Sedekah yang sedikit. Seorang perempuan memberi minum anjing yang sedang kehausan. Masuk surga gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Tapi ada manusia di hari kiamat dikatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Dia dianggap sama-sama bersedekah. Apa bedanya? Jelas ya? Sama-sama bersedekah. Dari sudut harta yang zahir tidak ada bedanya. Tapi yang membedakan itulah yang berada di dalam hati. Karena itu kata Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala sadaqatin wala siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu tidak pernah mendahului kalian dengan banyaknya dia bersedekah, tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia berpuasa. Iya, tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia sholat. Semua orang sholat. Jelas ya? Ada yang sahabat-sahabat itu dikisahkan sholatnya hebat-hebat. Sedekah semuanya bersedekah. Puasa semuanya puasa. Kan begitu. Punya berlomba-lomba di dalam hal tersebut. Tapi ternyata Abu Bakar orang yang terbaik di tengah umat ini. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengalahkannya. Apa yang membuat Abu Bakar mengalahkan mereka? Sesuatu yang bercokol di hatinya. Iya. Nah, di sini pentingnya seorang itu menata hati itu. Bagaimana dia jadikan hatinya selalu tertata di dalam kehidupannya, apalagi kalau memasuki musim-musim kebaikan.
Musim-musim kebaikan itu peluang-peluang. Itu dari keistimewaan umat Islam ini. Umat Islam ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musim kebaikan. Hari-hari hidupnya itu ya, bukan suatu hal yang sama, tapi diberi di hari-hari kehidupannya ada saat lebih utama daripada yang lainnya. Dalam sepekan, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Ada syariat puasa Senin Kamis. Iya. Kita berlalu datang Ramadan, setelah itu bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah Nabi sebut sebagai hari-hari terbaik di dalam kehidupan dunia. Ya. Masuk bulan-bulan ada keadaan syariat puasa khusus. Ya. Dianjurkan. Itu dibuat hari-hari kehidupan itu sedemikian rupa untuk umat Islam ini. Karena itu seluruh hari ini hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimat. Iya. Itu perlu untuk menata hati di dalam hal tersebut. Nah, ini pembahasan panjang ya. Ditulis oleh para ulama buku-buku. Banyak di dalam pembahasan ini. Tapi di pertemuan kali ini saya ingin meringkas 7 perkara. Saya ingin meringkas 7 perkara bagaimana menata hati itu untuk masuk ke bulan Ramadan. Iya. Yang pertama adalah hati itu dididik, digemblang di atas keikhlasan. Itu pokok pertama. Jangan dia melangkah kemanapun kecuali dia pastikan bahwa hatinya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadirkan makna ini di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam sholat. Lagi sholat ini ibadah yang paling agung di antara seluruh rukun Islam. Karena itu selalu disebut paling awal. Dan Allah syaratkan padanya keikhlasan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Demikian saya diperintah. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syirikat untuknya. Demikian saya diperintah. Dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pokok dari keikhlasan. Iya. Karena itu di sedekah juga, di zakat, diterangkan bahwa zakat itu dikeluarkan untuk mencari ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, untuk mencari wajah Rabbnya yang maha tinggi. Ikhlas disebutkan dari keikhlasan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala di sisinya. Ketika disebutkan puasa, sama juga seperti itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Iman dan mengharap pahala itu keikhlasan di hati. Diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri salat malam di Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ini 3 riwayat ya. Semuanya diriwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di haji juga seperti itu. Di haji. Subhanallah, Nabi dari awal kali talbiyah
masuk ke ihram, ya, beliau berkata, ya Allah, ini ihramku, hajiku atau umrahku, ya, la riya'a fihi, la sum'ata fihi wa la riya'. Bukan untuk didengar oleh orang dan bukan pula untuk riya. Bukan untuk riya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilihat keikhlasan mereka di dalam membela agama. Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, akhwatu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling saya khawatirkan atas kalian kesyirikan kecil. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata beliau, ar-riya. Maksud adalah riya. Riya ini dari amalan yang bertentangan dengan keikhlasan. Bertentangan dengan keikhlasan. Iya. Nah, kalau direnungi dari berbagai surah Al-Quran, itu tampak sekali agungnya pembahasan ikhlas ini. Dan tingginya derajat orang-orang yang ikhlas. Karena itu selalu ditata hati itu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari bekal untuk menata hati dan kaidahnya, hati itu harus selalu dibangun untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang bagus. Iya. Ada bapak diketemukan ini di Timur Tengah sana ya. Yang kalau hujan itu jarang dihitung hujan. Banyakannya panas. Kan begitu. Ini lagi dia perbaiki saluran air di atas rumahnya. Diperbaiki saluran air di atas rumahnya. Ada yang lihat, dia tanya, untuk apa kamu perbaiki itu? Ya kata beliau, kemarin orang baru sholat istisqa. Baru sholat minta hujan. Ini saya perbaiki persiapan untuk apa? Untuk turun hujan. Nah, ini subhanallah ya, bagus sekali cara berpikirnya. Ya. Orang yang penuh harapan dalam hidup. Punya harapan dalam kehidupannya. Dan itu yang seperti itu sifatnya seorang mukmin. Karena itu dalam hadits ilahi, di hadits qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Sungguhnya aku ini sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jadi Allah itu sesuai dengan sangkaan kita. Kalau kita menyangka baik, baik pula yang kita dapatkan. Kalau kita menyangka buruk, buruk pula yang kita dapatkan. Karena itu jangan sekali-sekali seorang itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun cobaan di dalam kehidupan. Seberat apapun masalah yang dihadapi. Selalu dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Mengasihinya. Barangkali dia dicoba, diuji. Ya. Ujian itu ada kebaikan lebih besar untuknya. Ya, cobaan yang menimpa kamu itu tidak seberat cobaan yang menimpa Nabi Ayub alaihi salam. Ya. Kena penyakit Nabi Ayub. Musibah. Sampai sebagian ahli tafsir sebutkan, katanya Nabi Ayub itu sampai lompat-lompat ulat dari badannya. Saking dahsyatnya cobaan, ditinggalkan oleh seluruh keluarganya, tidak ada yang tersisa. Dan itu belasan tahun, bukan 1-2 tahun. Seorang hamba Allah, kekasih Allah, dicoba, diuji. Iya. Dan itu bukan penghinaan terhadap Nabi Ayub alaihissalam, tapi itu mengangkat derajatnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Juga diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya berbaik sangka. Berbaik sangka itu kunci pokok.
yang membuat hati itu menjadi baik. Jadi di hari-hari yang seperti ini, seorang itu berbaik sangka kepada Rabb-Nya bahwa dia akan dimudahkan menuju ke bulan Ramadan. Dia berbaik sangka kepada Rabb-Nya akan banyak kebaikan yang dia dapatkan di bulan tersebut. Dia berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah saya di Ramadan ini, saya akan semakin mudah untuk membaca Al-Quran, melakukan sholat malam, ya, berpuasa dengan lebih hikmat, mencocoki syariat. Kemudian saya melakukan ibadah-ibadah, ketaatan kepada Allah. Maka ini hal yang kedua dari kaidah menata hati. Seorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari pondasi menata hati itu ada namanya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyauqu ila Allah. Iya. Itu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau pernah mengajarkan kepada Ammar bin Yasir, doa dibaca setelah tasyahud. Doanya panjang ya. Iya. Di antara doa tersebut, Allahumma inni as'aluka laddatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik min ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudillah. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu. Sebab itu nikmat yang terbesar di sorga. Nikmat yang terbesar di sorga. Ya kalau bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, seluruh hadirin pernah mendengar tentang sorga, ya terbayang ya keindahannya sorga. Walaupun cuma namanya saya mirip, namanya mirip ya, minuman, makanan, kenikmatan, dari sudut penamaan mirip. Tapi hakikatnya itu nggak ada yang tahu bagaimana hakikat keindahan sorga itu. Fiha ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Di sorga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam benak. Iya. Tapi bersama dengan itu semua, di sorga itu kenikmatan yang paling tingginya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diterangkan di berbagai ayat Al-Quran dan dijelaskan di dalam belasan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh seluruh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh orang yang beriman pada hari kiamat. Dilihat di padang mahsyar dan dilihat di sorga. Dan di sorga itu adalah kenikmatan yang terbesar untuk mereka. Jadi Nabi memohon, ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu. Dan ya Allah, saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu. Kerinduan berjumpa denganmu. Tanpa ada bahaya membahayakan, tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Maksudnya berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat. Dan beliau mohon kerinduan itu. Nah, itulah hati perlu ditata di situ. Bagaimana hati itu dia selalu rindu, cinta untuk beribadah. Belum lagi adzan di masjid, dia sudah rindu mau ke masjid. Bersiap. Hanya karena kerinduannya itu dia bersiap untuk sholat. Sebelum adzan, dia sudah bersiap. Itu menunjukkan ada kerinduan. Iya. Seperti misalnya seorang yang sudah sangat rindu kepada keluarganya, sudah waktunya dia melakukan perjalanan kembali berjumpa dengan keluarganya. Dia biasanya persiapan untuk datang kepada keluarganya, tidak diluputkan. Nah, itu kerinduan. Iya. Dan disitulah mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fafirru ilallah. Berlarilah kalian semua menuju kepada Allah. Ada namanya al-firar ilallah. Ini bukan sederhana ya, bukan berjalan
bukan merangkak, bukan sekali berjalan, ya 1 kali melangkah, 5 hari istirahat, tidak. Tapi ini disuruh berlari kepada Allah. Nah, itu dari gambaran dahsyatnya dari kerinduan tersebut. Nah, itu sifatnya para nabi dan para rasul. Nabi Musa sudah diberi waktu, kamu datang di waktu ini. Tapi Nabi Musa datang lebih dahulu, kaumnya di belakang. Allah bertanya kepadanya, "Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat kamu lebih dahulu wahai Nabi Musa? Meninggalkan kaummu di belakangmu. Maka Nabi Musa berkata, kaumku ada di belakangku, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan saya bersegera menuju kepada engkau hai Rabbku supaya engkau ridho kepada aku. Supaya engkau ridho kepada aku. Itu kerinduan itu. Iya. Maka Ramadan juga seperti itu. Makanya Nabi SAW itu di bulan Sya'ban seperti ini, beliau banyak berpuasa. Bahkan tidak ada suatu bulan yang beliau banyak berpuasa sunnah seperti beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Dan kadang-kadang beliau berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Ya, perhatikan itu makna kerinduan tersebut. Sehingga bersiap untuk menyambut apa? Bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban, orang-orang saleh sudah banyak membaca Al-Quran. Karena itu populer di tengah para ulama bahwa Sya'ban itu Syahrul Qurra. Dia bulannya para pembaca Al-Quran. Bulannya para pembaca Al-Quran. Bukan dia mulai ketika masuk Ramadan. Tapi dia sudah persiapan. Dan itu namanya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah 3. Ini kalau ditata hati dengan 3 sifat ini, itu luar biasa hati itu. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini sebuah pedoman. Dikatakan oleh para ulama dengan istilah muharrikatul qulubi ilallah. Penggerak hati menuju kepada Allah. Jadi hati itu 3 yang saya sebutkan tadi itu penggerak hati juga ya. Tapi ini 3 ini yang saya akan sebutkan itu diistilahkan khusus muharrikatil qulub ilallah. Karena dia adalah pokoknya. 3 di dalamnya. Rasa cinta kepada Allah, rasa harapan, dan rasa takut kepada Allah. 3. Kalau diibaratkan burung, badannya itu rasa cintanya kepada Allah. 2 sayapnya itu rasa harapan dan rasa takut. Kalau kurang 1 dari 3 ini, burung itu tidak bisa terbang. Bahkan tidak ada yang namanya burung. Iya. Kalau hilang badannya. Kan begitu. Maka ini 3 hal harus ada. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang membuat dia bersemangat. Iya. Itu sumber inspirasinya, sumber motivasinya. Yang membuatnya bergerak. Harapannya itu yang berada di depannya, membimbingnya, mengarahkannya. Dan rasa takutnya itu di belakang dia, selalu menghardik dia. Ayo maju ke depan. Jangan lambat. Ya. Nah orang kalau mau berjalan seperti itu. Harus seperti itu. Nah ini 3 perkara. 3 perkara ini sifatnya para nabi dan para rasul. Sifatnya orang-orang salih. Sifatnya orang-orang salih. Saya beri 1 ayat. 1 ayat tentang sifat nabi dan para rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya para nabi ini, mereka adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Jadi musara'ah, kesegeraan itu kepada kebaikan banyak motivasinya. 3 hal disebutkan. Mereka beribadah kepada kami ragaban wa rahaba, penuh harapan dan penuh rasa takut.
Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka dalam ibadah itu untuk kami orang yang sangat khusyuk. Ini dasar kecintaan dalam hati yang membuat mereka tenang. Iya. Membuat mereka tenang. Baik. Adapun orang salih disebutkan dalam ayat ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya. Dia mencari segala jalan yang memudahkannya. Dia mencari wasilah dari ketaatan yang menyambungnya kepada Allah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut dari siksaan. Terkumpul lagi 3 sifat. Iya. Dan jangan lupa, kita ini baca surah Al-Fatihah. Setiap rakaat dalam sholat. 3 ayat pertama itu inilah yang disebut penggerak hati menuju kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu subhanallah. Makna kecintaan kepada Allah dahsyat sekali dalam ayat ini. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha merahmati lagi maha mengasihi. Itu harapan namanya. Punya harapan. Maliki Yaumiddin. Yang maha menguasai hari pembalasan. Ini namanya rasa takut. Ini 3 hal ada di surah Al-Fatihah. Sebab ini dari pokok kehidupan seorang mukmin. Maka siapa yang ingin menata hatinya, dia miliki ini. Hal yang keempat ini. Penggerak hati menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini semuanya perlu dilatih, perlu dipupuk, perlu dipelajari, ya. Perlu ditambah dan ditata, ya. Dan selalu diperbaharui. Baik, sudah 4. Yang kelima adalah dia selalu dari bentuk menata hati itu adalah dia mensucikan hatinya. Selalu mencari hal yang membersihkannya. Membuat hatinya menjadi hati yang mulia. Itu yang kelima. Dan yang keenam, dia lakukan kebalikannya. Dia pelihara hatinya dari segala hal yang merusaknya. Segala hal yang mengotorinya. Bahasa lainnya, dia hindari penyakit-penyakit hati. Ini 2 hal ini, mensucikan hati, memperbaikinya, serta menjaga hati itu dari hal yang mengotorinya. Untuk 2 perkara ini, Allah bersumpah di dalam Al-Quran 11 sumpah. Berapa sumpah? 11 sumpah. Kalau saya baca ayatnya, semuanya pasti tahu. Tapi yang menjadi masalah ini fungsinya Ramadan ya, supaya kita itu dekat kepada Al-Quran. Paham makna ayat yang kita baca. Iya. 11 sumpah dalam Al-Quran. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha. 11 sumpah. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. 11 sumpah ini untuk apa? Menegaskan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan dirinya. Dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori dirinya. Iya. Itu 11 sumpah untuk menegaskan 2 hal ini. Karena itu dari pokok menata hati, seorang itu harus mencari sebab-sebab yang membuat hatinya menjadi suci, berkembang, bersih. Hatinya itu menjadi lebih baik. Dan dari cara menata hati itu harus dipelihara, dijaga.
Jangan didekatkan kepada perbuatan kesyirikan. Jangan ada ria. Jangan ada dengki kepada orang. Iya. Dan dengki ini subhanallah ya masalah besar juga. Sebab itu menunjukkan kurangnya dia mensyukuri nikmat Allah. Dia sudah diberi nikmat oleh Allah, dia masih iri juga sama orang. Dia masih iri juga sama orang. Iya. Maka hati itu harus dibersihkan dari penyakit-penyakit. Baik, adzan dulu ya. Kemudian saya sebutkan yang ketujuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dari pedoman dan pijakan menata hati, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya ini unik juga ya, cerdas caranya bertanya. Ya. Tapi jawabannya Nabi SAW lebih menakjubkan lagi. Sahabat ini bernama Sufyan bin Abdullah Tsaqafi. Di Sahih Muslim. Dia berkata, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, ucapkanlah kepadaku tentang Islam ini sebuah ucapan
Beri saya pegangan. Setelah engkau beri pegangan, saya tidak perlu tanya lagi kepada siapapun selain daripada engkau. Maka Nabi hanya berkata 2 pesan. Kata beliau, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah. Kemudian istiqamalah kamu. Nah, ini pokok menata hati di sini. Memelihara diri di atas keimanan, kemudian istiqamah di atasnya. Iya. Makanya Nabi itu subhanallah ya, sangat mengajarkan menjaga sholat 5 waktu. Di hari yang beliau wafat saja, beliau keluar sholat berjamaah. Di hari yang beliau wafat. Dipapah oleh pamannya Al-Abbas di sebelah kanannya, Ali bin Abi Thalib di sebelah kirinya. Iya. Tadinya berusaha menjadi imam. Tapi akhirnya beliau mundur, Abu Bakar yang maju. Jadi istiqamah namanya. Jelas ya? Dan Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan, itu ajwadun nas bil khair. Orang yang paling baik dengan kebaikan. Iya. Dan puncaknya kalau di bulan Ramadan. Masuknya. Nah itu lihat ya, istiqamahnya beliau. Makanya kata para ulama, apa hikmahnya Nabi itu puasa dari bulan Sya'ban, 1 bulan penuh kadang. Itu persiapan masuk ke Ramadan. Sebab kalau dia sudah terbiasa puasa di Sya'ban, masuk Ramadan itu lebih mudah dia istiqamah. Lebih mudah untuk istiqamah. Dia sudah terlatih 1 bulan untuk menyambut Ramadan. Itu luar biasa ya. Beda ya orang yang ibadah harus dipaksa dulu. Ya. Dipukul sana sini, didorong sana sini, baru dia mau maju. Dengan orang yang melakukan sukarela. Dia menikmati ibadah tersebut. Itu beda derajatnya. Beda derajatnya. Karena itu istiqamah hati itu harus dijaga. Dan ini pokok kebaikan. Itu sebab husnul khatimah. Dan itu yang menyebabkan seorang hamba dimuliakan di sakaratul mautnya dan dimuliakan ketika dia menghadap kepada Allah. Kalau dia menjaga dirinya di atas istiqamah. Dan istiqamah itu sebab paling pentingnya adalah dia jaga keimanannya kepada Allah. Harus dia nyambung langsung kepada Allah. Tidak boleh ada perantara makhluk di situ. Berdoa kepada orang mati, berdoa ke kuburan, berdoa kepada berhala. Tidak ada, hati itu harus langsung kepada Allah. Tidak ada, itu haknya Allah. Tidak diterima di situ perantara. Tidak nabi, tidak malaikat. Harus langsung kepada Allah. Itu agama Islam namanya. Agama Islam. Maka dijaga kebergantungan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas melakukan kewajiban-kewajiban, sholat 5 waktu. Dia ada kewajiban zakat, dia keluarkan zakatnya. Datang Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia punya harta, dia melakukan ibadah haji. Ya. Dia seorang anak, punya orang tua, dia berbakti kepada orang tuanya. Dia punya anak dan istri, dia menafkahi anak dan istrinya. Dia berakhlak yang baik, tidak mengganggu umat Islam dengan ucapan dan perbuatannya. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Itu istiqamah namanya. Ya kalau dia istiqamah di hatinya, maka itu bekal yang paling baik untuk menata hati. Dan itu akan membantu dia di dalam seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyambut bulan Ramadan. Ya, semoga kalimat-kalimat ringkas ini bermanfaat untuk semuanya, dan ini tema penting ya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran bagaimana menata hati itu untuk masuk ke dalam musim-musim kebaikan untuk menyambut ibadah-ibadah yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya dan mengampuni semua dosa-dosa kita dan selalu menguatkan kita semua di atas keislaman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.